Anda kembali menyaksikan segmen Create Up bersama saya Prisa Sampodatu. Dan Wiki Adrian, dan kali ini kita akan membahas mengenai kenali potensi bisnis marketplace properti metaverse. Sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Paulus Timothy, beliau adalah CEO dari Viruma. Apa kabar Mas Paulus? Halo. Kabar baik ya? Iya. Baik, bisa dengar suara kami dengan jelas? Bisa, dengan jelas sekali. Baik. Oke. Ya, Mas Paulus bicara mengenai apa ya, kebutuhan dari masyarakat lah ya mengenai properti lah di Indonesia belakangan, menurut Anda seperti apa? Sangat bagus ya menurut saya, karena banyak orang cenderung ingin membeli properti sekarang, apalagi masa-masa yang baru balik ya dari pandemi dan orang tertarik untuk membeli properti. Kita bisa lihat banyak sekali properti developer tuh udah mulai start jualan, bahkan dengan harga-harga yang cukup besar juga. Oke, baik. Boleh dijelaskan sedikit Viruma ini platform apa sebetulnya kepada pemirsa? Ya, sebenarnya kita ini virtual property marketplace. Jadi kita tapi bukan marketplace pada umumnya seperti rumah.com, Rumah123 dan lain sebagainya. Kita itu menghadirkan sebuah konsep baru untuk berjualan properti yang real dengan teknologi virtual. Ini tuh seseorang dari manapun dapat melihat dan membeli properti dari seluruh Indonesia. Jadi mereka nggak harus datang dulu ke propertinya. Oke. Oh, jadi kalau yang jauh-jauh misalnya dari luar daerah, misalnya di Jakarta ataupun daerah sekitar, tidak perlu jauh-jauh datang visit unitnya gitu ya, bisa melalui virtual dulu. Benar. Jadi bedanya kita dengan teknologi lain, biasanya kan 360 teknologi terakhir ya di properti. Kita enggak. Kita menghadirkan teknologi baru, orang tuh bisa literally berjalan kaki ke dalam propertinya. Oke. Wow, jadi Kayak bener-bener visit langsung gitu ya, show. bisa ya experience si rumahnya dengan menggunakan teknologi. Nah, ini teknologi yang dipakai apa Mas Paulus? Kita pakai teknologi baru yang kita buat sendiri. Kita sih namakan photorealistic property metaverse. Oke, Lihat sendiri semua. tapi menjamin nggak pengalamannya itu akan ya sama lah dengan benar-benar kalau kita misalnya datang langsung, ya hemat biaya kan juga menguntungkan ya, hemat biaya, hemat waktu, tapi pengalamannya ini kurang lebih sejauh mana akan mirip? Kita bisa dibilang hampir 100% mirip, karena ketika kita ingin membuat propertinya, kita tektokan dengan developer dan juga mungkin kalau show unitnya sudah terbangun, kita langsung datang ke lokasi dan kita cek sampai semuanya sama 100% dengan lokasinya gitu. Oke, ya kalau kita bicara mengenai teknologi yang sebelumnya soal 360, ya walaupun memang bisa melihat sekitar begitu ya dengan teknologi 360, tapi ada keterbatasan gitu ya. Tapi ini rasanya si konsumen bisa kemudian rasanya bisa masuk ke rumah tersebut gitu. Tertarik mencoba? Kayaknya sih lagi gitu cari ya. unit kan? Itu gimana caranya? Artinya berarti konsumen datang ke kantor Viruma terus pakai VR terus atau gimana sih? Kalau bentuknya itu kita nggak pakai VR, jadi kita itu pengen lebih sesuai dengan masyarakat, karena VR itu kurang applicable di masyarakat. Kita melihat device seperti tablet, PC, laptop, dan lain sebagainya itu lebih efektif. VR kita bisa, tapi kita nggak fokus ke sana. Nah, jadi nanti masyarakat tinggal datang ke Viruma, kita pun nanti akan hadir. Untuk sekarang kita sih belum terlalu publik. Kita strategi nanti ingin berkolaborasi sama developer, kita akan datang ke shopping mall misalkan, kita akan nanti buka sebuah marketing galeri, jadi mereka bisa langsung datang melihat propertinya, langsung berjalan kaki tanpa mereka harus survei jauh-jauh. Oh, baik. Oke, ada nggak tantangan dalam apa ya membangun teknologinya saat ini dan kolaborasinya? Mungkin dari segi biaya operasional atau hal lain gitu, Mas Paulus? Ya, kalau di segi kita sih kesulitannya lebih ke arah talent di Indonesia ini belum terlalu advance, jadi kadang-kadang itu untuk mencari talentnya itu sangat sulit. Kita sangat screening pelan-pelan dan susah gitu ya, tapi ketemu juga orang-orang yang tepat gitu. Dan mereka pun kita nggak kerja satu kantor gitu. Kita kerja itu beda daerah, ada yang di Banjarmasin, ada yang di Bandung kayak gitu. Oke, berarti ini yang dijual adalah properti nyata ya, bukan properti di metaverse ya? Properti real. Properti real, oke. Tapi ngelihatnya dari metaverse. Ya, Kenalnya biar lihat metaverse experience dulu, rumahnya experience-nya. gimana, gedungnya gimana dan lain sebagainya.
Oke, jadi model bisnisnya gimana? Gimana cara Firuma ini cari cuan, Mas Paulus? Nah, kita bisnisnya adalah bisnis B2B. Jadi kita mendigitalisasi properti di Indonesia. Nah, kita kalau ngomongin bisnis, kita lebih ke arah sih properti developernya. Kita kerjasama untuk buat mereka, karena ini kan marketing tools buat mereka juga. Oke. Dan ketimbang mereka harus membayar marketing untuk satu Indonesia, secara instan kita bisa dengan harga yang lebih murah. Satu Indonesia mereka mau marketing dalam satu hari pun secara hitung itu possible. Dan harga sangat-sangat murah gitu ya. Oh, nanti akan kita bahas lebih jauh. Kalau dari segi konsumennya, berarti kan harus membayar gitu. Nanti kita bahas lebih jauh skemanya. Ini saya masih penasaran nih. Kita jeda dulu kayaknya ya. Ya, tetap bersama kami saja. Sebenarnya nggak perlu bayar. Baik. Kami masih berbincang bersama Mas Paulus Timothy, CEO dari Firuma. Oke, tadi kan disampaikan bahwa ini modelnya adalah B2B begitu ya dengan developer. Nah, berarti lebih menguntungkan juga ya bagi developer karena daripada buka kantor, kemudian juga bayar banyak pegawai untuk show unit, belum tentu juga jadi dibeli gitu ya. Lebih baik pakai metaverse ini dari Firuma begitu ya, Mas Paulus? Benar, karena dari sisi developer, mereka akan lebih mudah dan lebih enak juga. Mereka marketing ke seluruh Indonesia dapat dengan harga yang sangat jauh dan terjangkau. Jadi nanti sales eksekutifnya tinggal share link aja gitu ya. Kemudian nanti si customer bisa membuka filenya. Oke, sejauh ini sudah berapa developer yang bekerja sama dengan Firuma? Kita kurang lebih ada 6 developer, beberapa di antaranya udah top 10 developer juga. Dari mereka kurang lebih ada 8 proyek properti dan ya karena kita belum ada setahun, kurang lebih itu yang kita sedang garap. Kita sih lagi planning untuk mengambil 100 project dari tahun depan. Oh, targetnya itu ya? Apa sih yang sejauh ini dari developer ini menjadi concern-nya kira-kira? Mereka sih lebih ke arah penggunaan daripada Firuma sendiri. Karena kadang-kadang mereka merasa kesulitan ketika ingin berjualan properti, tapi ketika memakai Firuma, mereka dapat menjadi lebih mudah dan mereka ingin membawa properti ke manapun jadi lebih mudah. Agent-agent, sales mau memperlihatkan propertinya jadi lebih enak. Ketimbang mereka harus mengajak konsumen ke show unit itu sulit. Jadi mereka langsung bisa menghadirkan show unit langsung ke si konsumen. Ya, ngelihat market kan juga masih sulit membayangkan hasil dari unit. Kalau realnya tuh kayak gimana kalau lewat metaverse kan ini lebih, ya itu tadi mendekati Real. 100% realnya ya. Oke. Feature-nya apa saja yang ada di layanan Firuma ini, Mas Paulus? Saya mungkin sebutin big feature-nya ya, kurang lebih service-nya lah. Jadi pertama kita ada Firuma Apps. Apps ini adalah bisa menampilkan market, show unit, fasilitas, lingkungan. Jadi orang-orang itu dapat langsung berjalan bukan hanya dalam rumah, tapi di lingkungannya langsung berjalan kaki dalam klasternya, melihat perumahannya ataupun langsung ke apartemennya. Oke. Kita ada Firuma Metaverse. Jadi ketimbang aplikasi kita kan besar ya, bisa 10 giga gitu. Orang nggak mungkin download. Kita bisa menghadirkannya melalui hanya link. Jadi orang langsung klik itu linknya, buka dan langsung bisa masuk ke propertinya, bahkan sampai ngobrol dengan si sales dan agentnya. Berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah unit menjadi metaverse begitu, versi metaverse, karena kan pasti unit ada macam-macam, Detail sekali. ada level-level atau kategorinya gitu. Nah, berapa lama untuk membuat itu satu unit misalnya? Kalau hanya satu unit rumah dengan teknologi yang ada dan filenya lengkap, data-datanya lengkap, kita bisa kerjakan itu dalam waktu 1-2 minggu. Timbang bulan kalau bangun rumah kan. Nah, saya tadi tuh pede banget gitu bilang bahwa ini akan lebih murah ya. Tapi bener nggak lebih murah? Atau jangan-jangan malah karena kompleks berdasarkan teknologi juga, jadinya malah lebih mahal? Kita jauh lebih murah. Kenapa? Karena kalau orang-orang mau expo atau developer mau expo, kadang-kadang kan mereka membayar bisa 60 juta dalam waktu 1 minggu untuk expo. Dengan kita akan bisa meraih dengan harga di bawah 10 juta dalam waktu 1 bulan untuk mereka pameran. Oke, bisa mengefisienkan banyak hal begitu ya. Oke, sudah mendapatkan pendanaan sejauh ini, Mas Paulus? Sampai sekarang kita belum ada pendanaan, tapi kita sedang open for fundraising kalau ada visi yang tertarik.
Jadi ada beberapa visi tertarik pun kita sedang ngobrol-ngobrol. Ya hopefully kita bisa kerjakan dengan baik dan tahun depan kita bisa mengembangkan sayap kita lebih jauh. Baik, 100 developer targetnya tahun depan bisa diajak kerjasama begitu ya Iya. oleh Firuma. Baik, Kira-kira kapan sudah boleh kita trial gitu dengan developer yang sudah bekerja sama, sudah ada? Atau ada target kapan gitu? Beberapa developer seperti Trinity Land, Paramount Land, ada Sinity juga, Central Group, ada Kemang Eminence juga. Nah itu bisa dilihat tuh properti-properti karena mereka sudah Sudah bisa ya? bisa. baik. Oke, Mas Paulus, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga teman-teman di Firuma. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Baik. Menarik ya, kamu nggak usah jauh-jauh lagi Wiki kalau mau lihat unit gitu. Iya, nggak ada waktu, tinggal lihat versi metaverse as long as developernya kerjasama sama Betul Firuma. sekali. Oke, kita lihat pergerakan dari IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Pemirsa, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, IHSG bergerak menguat di zona hijau di level 6.910,172. Saham-saham yang masuk dalam kategori top gainer sejauh ini pemirsa adalah saham seperti WIRG, kemudian Oasa yang naiknya di atas 5%, kemudian ada Wifi, Ahab, Pegas juga naik 4% pada pagi hari ini pemirsa, ada MR, GoTo, ini melesat cukup signifikan pagi ini. Call, WIM, maksud kami WIIM, CYBR, MPXL, dan PANI masuk kategori top loser. Call cukup dalam, hampir 7,5%. Baik. Dan pemirsa, nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month di IDX Channel. Dan demikian perbincangan kami hari ini, semoga dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi bagi Anda. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Sampai jumpa.